Gak harus update, yang penting nulis. Lama kita nggak nge-vlog nih bro. Pandemi corona yang membuat kita semakin jauh. Ya. Akhirnya Bro Lembar main ke rumah saya di Klesos. Sehat-sehat bro? Alhamdulillah. Kali ini kita ngomongin orisinalitas masih perlukah? Nah, saya tahu bro, lu suka Metallica. Metallica era sekarang bagaimana sih? Era Trujillo, era album Saint Anger. Saint Anger ke atas. Iya. Gimana ya? Masih perlukah mempertahankan pakem album 1 sampai Black ya? Saya rasa musiknya berubah. Ya pasti personel baru, terus apa itu kondisi sosial yang berubah, kan dunia yang berubah itu pasti juga berubah. Pasti ya. berubah ya. Pasti berubah. Kalau disuruh memilih nih antara perubahan sekarang dengan yang dulu, Anda termasuk di garis yang mana? Garis lini yang mana? Garis keras dengan edisi lama? Kalau masalah selera saya sih lebih yang kelama ya. Lama ya? Ya, tapi ada tapinya. Tapi ya nggak apa-apa. Ya berubah ya. Ya, Kadang berubah, fans memang ini harus. menginginkan yang ini tapi Ya memang harus berubah gitu. Kita juga mengikuti ya kan. Mereka juga tambah umur juga ya kan, kayak pemikirannya sudah berbeda. Terus apa yang mereka telan di dunia ini yang diserap itu juga sudah berbeda, sehingga outputnya pun juga mau nggak mau berbeda. apa itu? Penampakan. Masih perlukah orisinalitas Metallica seperti klasik itu dipertahankan untuk musik sekarang yang kayaknya kurang bersahabat dengan klasik? Gitu ya. Itu menurut saya itu orisinalitas. Ya. Itu seperti apa sih orisinalitas? Ya kan, kita kembali pertanyaannya seperti itu. Ya apa ya? Pakem mungkin pakem. Pakem. Saya rasa pakem itu tidak berubah ya. Mungkin ya itu tadi kita kembali ke kondisi dan budaya yang juga berubah gitu loh. Kita tidak bisa memaksakan pakem lama di seperti sekarang ini gitu. Mungkin dia dikeluarkan apa yang ngarani ya. Pakem itu tetap dipakai, cuma dimodifikasi, tidak mengurangi ciri khasnya. Ciri khas itu ada di tangannya masing-masing, nggak bisa diubah. Sebenarnya banyak band-band besar yang tetap seperti itu dengan orisinalitas. Ya tergantung sih mau berubah atau tidak. Contohnya seperti Rolling Stone, dari tahun ke tahun sampai sekarang pun tidak ada pattern yang berubah dari musiknya. Rock and roll pure ya, walaupun kita sebut pure juga enggak sih sebenarnya, ada rap juga kadang dimasukkan. Terus seperti Guns Roses mungkin berubah nggak musiknya era Chinese Demokrasi saya nggak pernah nyimak sih sebelumnya. Nggak pernah nyimak dua lagu aja. Nggak pernah. Kayak saya rasa kurang tahu saya. Pakemnya seperti Axl Rose and Friends ya, kalau disebutkan Roses enggak lah. Ya bisa jadi, soalnya enggak ada personel yang lama gitu, originalnya enggak ada kan di album itu. Satu cuma Axl aja kan. Dan secara visual enggak enak bentukannya after ya. Kalau kita membahas orisinalitas sekarang yang tenggelam mungkin glam rock. Ya, glam rock. Glam rock ini dulu sempat merajai tahun 80-90-an. Bagaimana itu bro kok? Sampai sekarang nggak ada tempat. Sebetulnya ada ya? Ada. Saya menemukan tuh beberapa, ya mungkin berbeda, ya agak berbeda sih, cuman bisa dikatakan masuk genre glam sih. Ada, kemarin itu saya dapat. Lupa apa jenisnya itu. Di YouTube? Ya di YouTube. Itu ada beberapa sih. Ya mungkin mereka bermain ada segmen sendiri gitu. Dan itu mungkin tidak internasional sifatnya mungkin ya. Di sini pun tidak kedengaran band glam gitu ya, dianut oleh band-band lokal gitu festival. Kalau Indonesia itu kita tidak bisa jadikan patokan, nggak bisa ya.
Soalnya mereka itu orang Indonesia itu terlalu ngikut gitu ya kan. K-pop ya. K-pop semua. EDM, Kita EDM pakai semua EDM. kita kalau kita tur ke belakang dulu eranya klasik, hard rock semua ya kan. Nah, terus ada yang metal, keluar lah itu metal banyak sekali gitu kan, ska semua ya kan. Terus hilang semua gitu. Sekarang iya ya, bener. Sekarang yang disebut indie ini lucu. Waktu era kita dulu main band, indie itu underground ya, identik seperti itu, punk atau mungkin hip metal masuk nggak ini? Itu kayaknya enggak sih. Enggak. Main Underground, black metal apalagi, scream itu apa mungkin? Iya. Sekarang berubah, sangat berubah, bro. Sekarang tidak lepas dari anak-anak indie sekarang menamakan dirinya itu anak senja, anak kopi, musiknya lembut semua, tapi di lirik mereka kalau musiknya sih soft banget. Menurut Anda indie sekarang ini gimana kok bisa beda? Gini lah, menurut saya indie itu sebetulnya bukan skin ya. Ya, bukan skin, dia itu adalah proses, istilahnya dapurnya itu loh, dia cara pembuatannya itu seperti apa. Kalau indie itu dia biaya sendiri, jadi mandiri gitu loh, istilahnya UMKM lah ya kan. Bukan mainstream. Dulu kan ada musik mainstream dan bukan kan underground itu ya kan. Jadi saat dulu kan memang kayak musik dulu underground itu kan sulit dia masuk ke mainstream kan sulit. Itu mereka akhirnya produksi sendiri. Nah, itulah jadinya ini. Sepertinya seperti itu sih. Kalau sekarang mungkin mereka lebih ke kepuasan. Benar. Kepuasan. Tidak diatur pasar. Iya. Lebih ke kepuasan lah daripada cari uang dan lain-lain itu. Menanggapi one hit wonder seperti Rizky Febian, satu lagu ngetopnya gila-gilaan. Bandingkan dengan musisi zaman dulu yang harus bikin satu album 10 lagu gitu. Iya. Benar-benar perjuangan. Menurut Anda, bro, dengan kepopuleran yang instan ini, kreativitas di mana itu letak kreativitas? Apa itu selera pasar yang menginginkan seperti itu? Ya itu di faktor media juga. Kalau menurut hati kecil saya nggak terima sebenarnya. Ya kan, OWK kan zaman kita dulu jungkir balik bikin satu lagu gini ya kan. Sekarang cuma satu lagu aja direkam di rumah aja kan maksudnya. Tapi ya gimana lagi kembali ke zaman ya, publikasi yang ya YouTube. Sekarang kan lebih mudah gitu loh. Kita mencapai gitunya, kita memberikan karya kita, menyebarkan kemana, mau ke Amerika kan sudah tinggal klik aja. Tidak ada sekat-sekat lagi. Iya, tidak ada proses yang panjang itu, instan. Ya kita bilang instan seperti itu. Sebagai seniman ya, sebagai kita pernah membuat lagu segala macam. Apakah ada kepuasan ketika lagu itu lagu sekedar didengar saja, lagu secara penjualan atau pesan yang nyampe? Kalau menurut Anda itu nomor satu pesan kita nyampe atau kita dihargai secara finansial atau dua-duanya? Waduh, ini susah nih soalnya karya saya itu belum pernah laku ya. Enggak seandainya. Ya seandainya. Yang pertama itu pesan nyampe. Ya, yang pertama itu karya kita dilihat, disimak seseorang, itu sadar sendiri ya kan. Kita disimak, kemudian diapresiasi. Bagus apa enggak, kayak apa kan, berarti itu input juga. Ya nanti pasti ujungnya kita berharap income dapat hasil dari situ. Itu merupakan sebuah hasil kerja keras yang membuahkan hasil. Maksudnya kalau syukur-syukur menguntungkan ya alhamdulillah. Ya, yang penting memang ibarat bisul udah pecah. Pecah entah itu nanti menghasilkan atau enggak, yang jelas apa yang kita rekam di sini, apa yang kita mainkan kita persembahkan. Mengenai K-pop, kenapa sih K-pop sampai segitunya? Itu originalitas, kalau dibilang originalitas enggak ya? Mereka mungkin juga terpengaruh sama era Backstreet Boys, era New Kids on the Block.
boyband. Iya boyband lah. Terus ada J-pop juga dulu. Apa bro yang mereka mampu membuat nge-mix apa yang di mix begitu sampai Amerika bisa Gitu. Itu sebetulnya sepertinya ya, kamu saya itu secara kualitas biasa aja, tampang juga biasa aja, dia ke marketing, pemasarannya sepertinya. kayaknya negara mendukung penuh Betul. sponsorshipnya. Saya pernah baca itu Korea itu sudah melakukan itu sejak tahun 80-an. Mereka itu sudah merancang itu. Mulai dari dia itu baru dijadikan bagian dari pariwisata ya kan. Ya memang Budaya ya. Iya, budaya dan pariwisatanya juga. Itu dia satu paket. Kalau Anda sendiri tertarik nggak? Kalau Korea saya hargai thrillernya, film thrillernya. Drama romantisnya enggak sih. Thrillernya memang jago. Tapi kalau untuk K-pop sih juga nggak habis pikir. Seorang Upi Avianto, sutradara cewek yang saya rasa filmnya juga nggak main-main. Ada yang bagus seperti Belenggu. Terus Realita Cinta Rock'n'Roll ternyata penggila BTS. Grup Korea. Kalau saya melihat kayak K-pop itu ya, maaf ya Pak, Iya. penggemarnya ya. Itu apa ya? Itu palsu gitu. Fake ya. Ini mah plastik. Operasi plastik juga. Ya apalah pokoknya apanya ya, istilahnya plastik lah deh, itu bukan apa ya? Kan orisinil dikemas lagi. Iya, kemarin kayak bukan suatu misalnya kalau apa ya dipoles apalah gitu, sebetulnya barang biasa saja, cuman Dipercantik. Dipercantik. Ibarat mobil dia itu ke top magic. ya, iya. Asik nih obrolan. Dimakan bro. Apa ya? Sisa-sisa hari. Iya wes lah. Oh satu lagi, ini ada The Weird Genius ya, bikin lagu Lati. Ya. Saya suka unsur lokalnya disambung ke konten. Banyak booming cover lagu Lati tersebut. Walaupun banyak unsur EDM di situ dimainkan. Menurut Anda lagu Lati ini sampai sebagaimana sih bro? Sejauh mana menurut selera Anda pribadi? Berarti sebelumnya belum nyimak lah. Waduh. Nggak tahu ya. Sekarang soalnya sekarang gini loh. Kadang itu nggak jelas gitu orang itu. Saya nggak sukanya gini, adalah satu lah atau lah karya orang ya kan. Plek. Ya bagus gitu. Lalu ada yang cover lagi. Yang cover sekian baru ngetop dari yang Melebihi dari yang pertama. Pertama itu udah ada yang tahu. Setuju. Terus dia ini nasibnya seperti apa gitu loh. Tumpang tindih. Nah, iya itu kan. Memang YouTube ini membuat bukan siapa-siapa akhirnya jadi siapa-siapa. Siapa? Walaupun itu dia mengcover. Ada juga kan penyanyi yang cuma lagunya berapa dia ngetopnya karena cover aja. Udah lagu lalu cover lagi. Via Valen. Lagunya cover yang saya belum pernah dengar. Ya. Loh, saya nggak nyebutkan siapa ya penyanyinya ya. Loh enggak, saya belum pernah dengar lagunya sendiri, coveran. Nah ya itu cover ya kan dari di YouTube gitu. Dia yang penting eksis mampir di luar jalan ya kan. Ya itu bagi saya ya namanya seniman itu ya menghasilkan karya seni. Seniman yang dijual memang kreativitas. Nah, iya. Kreativitas kalau kita merunut secara harfiah. Tapi sekarang memang kreativitas saya rasa untuk musik Indonesia sih tumpul, dan saya rindu originalitas zaman-zaman 90-an banyak sekali. Sebetulnya begini, kalau kita kembali lagi ya dari mengcover-cover tadi, itu sebenarnya banyak sebagian dari orang itu memang benar-benar kreatif. Buktinya akarnya bagus, di cover orang. Nah itu, ya kan? Tapi tren cover sampai kapan? Nggak ada putusnya, karya baru lagi nggak ada. Nah, itu nanti ada anunya, itu nanti ada Eranya. titik di mana Titik nadir. Iya, nanti kita tunggu saja itu. Hanya banyak juga kok ada kan karya-karya baru juga keluar. Tapi terus di cover juga. Sama Bule juga cover lagu Indonesia. Iya, banyak lagu-lagu Jawa di cover Bule. Orang Belanda itu lagunya Cinta Luar Biasa itu. Lagu siapa itu? Cinta Luar Biasa.
Siapa ya? Baru denger. Cinta manusia biasa kah apa itu? Sering dengar aja. Kaptek saya. Bukan kaptek. Kudet, kurang update. Itu banyaknya itu yang apa itu? Siapa ini? Yang nyanyi ya? Cinta biasa. Cinta orang biasa kah apa kayak itu? Benar itu. Yang nggak dipungkiri Pak, memang seperti itu. Kita salah satu. Saya sebenarnya merindukan gairah musik ini terbit di kota kita. Zaman dulu 90-an banyak orang nenteng gitar, masuk studio, bawa tip kumpul. Iya. Anak sekolah aja berangkat sekolah itu bawa gitar, sama bawa kaset. Sampai di teman saya dulu sampai disita gurunya. Sekarang sih dengan kemudahan teknologi seharusnya lebih gila, tapi ternyata mandek sampai sini. Oh, rilisan fisik bro. Saya merindukan rilisan fisik juga. Dulu kalau kita beli kaset, Ya. asik ada sampul, kita lihat cetakannya, bau kertasnya, covernya, terus lirik-lirik lagu sama thanks to siapa. Sekarang Iya kita jadi ya apa? Begitu benar-benar kenal sama lagunya gitu. Iya. Kayaknya ditulis siapa kan ditulis siapa musik siapa. sekarang kita tinggal ngunduh atau iTunes segala macam. Itu sekarang yang saya tidak familiar. Jadi tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin ya Spotify, sekarang saya dengar cuma Spotify. Dan itu bagi saya sebagai orang yang old school kurang memuaskan. Kita cuma dengar saja, tidak tahu siapa. Ada yang hilang. Ya. Demikian pula Tapi memang kalau secara ekonomi memang lebih murah gitu. Enak. kos produksinya ya. Tapi tidak ada Esensi kepemilikan. ibaratnya itu kalau makan tuh makan bubur. Enggak serut-serut aja lah, dikunyah enggak. Ada Apa ya, makanan instan mungkin ya. Instan bumbunya. ya begini aja tinggal seruput gitu, makan soto di blender. Masih memperhatikan musik baru sekarang. Ya Masih mengikuti. kadang-kadang sih enggak selalu saya. Terus Susah. saya ingat bro masih suka browsing metal Eropa itu. Ya pernah sih. Ya masih juga sih. Tapi untuk lokal ada ya. Lokal Lokal masih kayaknya mati suri. sebetulnya masih ada. Cuman Indie, ya. musik indie yang bergerilya dan saya Malah kak musik metalnya sendiri kita sudah diakui ya. Beberapa band itu udah tampil di Wacken seperti Burger Kill, Noksa itu udah pengakuan loh. Mimpi sebagai musisi metal itu ya tampil di Wacken. musisi ya. Apa metal ya? Bukan mainstream sebenarnya. Itu di mana tampil di Wacken itu. Kalau kita saya pingin ya. Nonton aja tapi. Wacken berapa kartisnya? Kalau Australia punya Big Days All, Amerika mungkin begitu. Kita dulu pernah punya Southern Alley. Sekarang hampir masih ada Southern Alley. Sekarang ada itu yang kemarin nggak jadi tapi kena Corona ya. Apa itu rock apa? Apa itu namanya? Java Rocking Land. Rocking Land kalau ya Rocking Land. Jakarta sama Jogja ya. Cuma beda sponsor ya. Kalau itu kan identik dengan satu Ya. produk rokok. Itu benar-benar yang kalau Rocking Land yang didatangkan juga Rock ya? Apa? Saya rasa berkualitas. ada di Twitter kalau nggak salah. Tapi pernah. Yang baru-baru ini Oh yang baru belum. nggak jadi kan karena corona. Seharusnya kalau di Ada bola Laguna Coil juga itu. koil Laguna Coil apa itu? band dari Itali. Ngeri rek, wawasannya rek. Ya nggak tahu. Ya kita ganti pergaulannya. Yang lainnya anak-anak sekarang itu ya cewek-cewek itu anak metal. Dengarnya Jepang itu apa? Widity Tyson, Laguna Coil, terus apa itu? LW Fat, Olevite kan, Camelot kayak gitu udah. Ginger bukan?
Ginjal ya termasuk dia kan, kalau cewek-cewek kan suka-suka yang agak simfoni, agak manis kan. KWT kan agak manis sama sih. Nah itu saya harus belajar, metalnya kurang. Tiap hari masih Rolling Stone terus sampai lah. Kalau mau dicari rock and roll itu juga banyak. Banyak sebenarnya. Cuma saya belum melihat, mengamati. Ada yang blues-bluesnya agak metal itu juga, country-nya country metal juga ada. Udah mulai berkembang sepertinya. Berkembang memang. Mereka pakai pattern blues, country, tapi dengan sound metal. Wah itu yang belum pernah dengar saya. Berarti originalitas kalau kita menuruti zaman ya bisa dikesampingkan ya, bisa dinomorduakan. Iba ya seperti kayak Bapak Presiden kita lah new normal. Nah itu saya nggak tahu new normal apa ini maksudnya. Berarti situasi keadaan baru. Yang berbeda, tapi jadi normal. Gimana? Ya kayak sampean biasanya dulu rokok kan normal lah, kan nggak rokok kan. Normal. Itu normal itu sudah. Apa bukan sebuah permainan bahasa aja? Enggak. Ya permainan bahasa sebenarnya. Itu kan perubahan tingkah laku sebetulnya kan. Kalau dikaitkan dengan pandemi, maaf agak melenceng Ya. sebentar. Ada protapnya gitu. Mungkin kita bisa keluar secara umum ngapa-ngapain cuma pakai masker, Ya, jarak gitu ya. Melakukan yang biasanya tidak kita lakukan. Kayaknya seperti sebetulnya apa ya istilahnya orang ya omong kosong aja itu berlalu sesuai keadaan semua orang itu kan. Ya tentunya peradaban memang nggak mati sih, walaupun ada perang apa segala macam pasti ada gen X atau gen Y atau gen Kita akan survive terus. Demikian pula musik mungkin kita ada yang unsur like sama dislike gitu ya. Iya. Originalitas mungkin berkembang terus. Kalaupun ada yang baru nanti ada pecahnya terus seperti itu. Akhirnya tidak ada yang original. Benar sekali. Apa ya seperti kata manusia berevolusi, musik juga begitu. Disesuaikan keadaan geografis, Politik. pengetahuan, politik juga, apa kepercayaan agama mereka juga itu berbeda. Metalnya orang Indonesia sama metalnya orang Jerman mungkin gelapan sana ya kan. Oh iya kan. Budayanya. Mereka ateis banyak kan. Kalau kita masih ini kan. Tapi pernah dengar yang satanik itu metal mana bro? Itu banyak orang Eropa itu banyak sekali seperti itu di Norwegia juga itu ada. Jadi seperti band Mayhem juga itu kan nanti apa itu sampai bunuh diri juga kan. Sampai ada yang bakar gereja juga. Tuh. Lu tapi ada loh band namanya Metal Church ya. Tapi nggak gelap-gelap banget, masih metal apa ya? Itu nama aja. Ya seperti katanya siapa Tommy Yomi kan itu bagian dari Black Sabbath. ya, gitu kan dia pakai salib di balik dibakar itu saya bukannya anti ini cuma Saya bukannya nggak religius. iya apa cuma ini bagian dari entertain gitu Seperti Ozzy Osbourne makan kelelawar. Ya, begitu. Masih mendengar pop hari ini. Dulu saya sering mengutip I hate pop waktu itu masuk di Facebook kan. Sejauh mana musik pop sampai membuat Anda benci? Ya sebetulnya bukan benci apa ya yang gak suka itu ya apa suka. Tapi yang memang ya kan dipungkiri kita itu pertama belajar musik senang musik itu pop dulu juga baru kemana-mana. Yang pertama Anda dengar pop waktu kecil Ghost Plus. Bangsane apa ya sama Ari Johan apa itu Rahmat Kartono kan ibu saya bapak saya kan Pop sekarang juga minim loh. Tidak ada yang kita dengan benar-benar kita sebut penyanyi pop murni. Beda dengan 80-an. 80-an memang eranya era pop. Betaria, Dian Piscesa, Musiknya sangat mudah ya kan. Musik techno, Haribo, kami bisa. hafal.
Memuji pisang mana orang itu sekarang. Hanya orang-orang legend yang tahu memuji pisang. Di batas kota ini. Ini Johan. Bayur itu. Mendengar Dina Mariana gitu. Dina Mariana, Christine Panjaitan. Wih, lama sekali. Tapi sempat ya booming hati yang luka di sama main pen Harmoko waktu itu lagu cewek. Terus saya kira mungkin nggak seneng sama Betaria kok. Atau mungkin enggak bisa. Nggak seneng dua lagunya loh. Iya. Dia tapi sepiring berdua enggak apa-apa ya. Lah ya kan lucu. Pulangkan saja nggak boleh. Banyak yang tusuk laku dengan pedang nggak mendidik. Nggak mendidik. Cuma ya kenapa ya hati yang luka? Mungkin Pak Menpen terluka. Bukan ya ada sesuatu. Kalau dangdut saya rasa semakin kesini ndak ada originalitas. Benar. Semua dikuploin. Ngeri. Dangdut sekarang itu macet. Nggak apa-apa kalau saya merasa mau musiknya koplo apa nggak apa-apa sih. Cuma tidak ada karya baru. Oh iya benar sekali. Kita mentok aja karyanya paling karya Rhoma Irama ya kan sama itu aja diputer-puter terus kan. Iya benar. Mana ada lagu baru bro? Tidak ada. Lain zamannya kita kecil dulu kan 90-an, 80-an banyak ya gitu kan. Rhoma Irama memang nggak bisa dipungkiri karya-karyanya bagus sih. Walaupun saya bukan penggemar dangdut tapi ada taste. Ketika generasi-generasi berikutnya melakukan apa yang dibuat seperti Rhoma, belum bisa sampai. Semua orang berkiblat kepada Rhoma sebetulnya. Kalau nyanyi dangdut laki-laki ya nyanyinya kayak gitu sudah. Walaupun Rhoma sendiri tidak orisinil, berapa Ah. part-partnya Richie Blackmore sekali. Ada beberapa lagu yang plak sama di Purple juga Purple. ada. Ya mungkin waktu itu masih muda dia. Kalau kita menyinggung Royal Rama nggak fair kalau kita bicara Iwan Fals ya. Sampai sekarang sih cuma sosok, belum ada karya baru. Ya ada dia kolaborasi dengan musisi terkini, cuma ya sudah itu aja. Saya merindukan karya originalnya sebenarnya. Apa karena sudah mentok kreativitasnya? Bisa jadi ya. Mungkin dia susah cukup berumur. Terus kemudian dia Mapan secara ekonomi, males ngapain lagi. bukan begitu apa ya? Dia sepertinya merasa tidak bisa ngikutin alurnya orang anak sekarang. Iya betul. Atau mungkin gejala politik sosial segala macamnya nggak merangsang dia. Iya, menciptakan ya, lagu. mungkin dia sudah merasa tidak resah lagi ya. Dalam zona mapan ya. Harapan itu ya nggak bisa disalahkan gitu. Iya, itu emang modal seniman. Kalau dia nggak resah ya Iya. karyanya biasanya Dan jadi bahan keresahan. gimana nih masalah orisinal lagi di apa ya, mungkin Didi Kempot yang kemarin kayak mungkin kalau agak tinggi sih saya ngomongnya. Didi Kempot sebenarnya melalui a long way, jalan yang panjang untuk menuju ke situ. Dia ngetop di sekitar umur sudah Parubaya. Saya tahu dia merintisnya udah lama sebenarnya, dari campur sari segala macam. Dan ternyata tidak bertahan lama. Musik-musik Didi Kempot bener booming, cuma tidak bertahan lama seiring dengan dia meninggal. Apakah kalau saya boleh bicara lebih tinggi seperti Jamaika dengan Bob Marley, bisakah kita Didi Kempot kita sebut dengan Jawa ikonnya musik-musik Jawa menurut Anda? Menurut saya sebetulnya kayak gitu tuh di Indonesia sudah ada beberapa nama yang di skin Jawa daerah Yang awal ya, dari awal kayak Kamus Mulyadi. Oh iya, Itu kan keroncong. legend dia, keroncong Jawa dia. Kan? Cuma sekarang mungkin eranya lebih itu ya. Teknologi. Itu kita nggak, saya nggak merendahkan si Didi Kempot ya, dia bagus soalnya, tapi masih ada gitu. Walzina Kayak Waljina ya kan. lagi ya dulu. Itu malah berapa? Itu malah panjang lagi loh panjangnya. Bisa itu. Jadi Kempot sebetulnya lama sih, sudah pernah ngetop juga dulu. Ya cuma banyak yang nggak tahu. Kalau campur sari mungkin kita yang masih dengar kan. Seperti awal tahun 2000 kan dia ngetop. Punya acara Foto. punya acara sendiri di TV juga.
Ya mungkin nggak se-booming sekarang ya sampai gila-gila. Ya memang sekarang kan yang Bayang- suka kan generasi baru sekarang. Sampai- Dia dalam saat itu belum tahu. Sampai yang hebatnya itu nggak ngerti bahasa Jawa, orang-orang Jakarta, tapi goyang. Itu enggak, kalau saya menurut saya itu Ikut-ikutan. bukan. Musik kita kan bisa ada yang bilang bahasa universal. Kita sendiri nggak begitu ngerti bahasa Inggris. Iya, cuma goyang sih. Tapi bisa goyang ayo. Kita nggak perlu tahu artinya, yang penting tahu maksudnya gitu loh, kan. Kayak ya banyak kan K-pop mana apa nggak pakai apa tahu kamu tanya bahasa Korea kan nggak tahu dia. Tapi kalau BTS main dia teriak-teriak ya. Ngomong apa nggak tahu dia. Oh. Blackpink apa. Nah iya. Ya memang rasa ya di bawah kan. Jadi Rasa. saya simpulkan gini bro, mungkin apa? Bolehlah originalitas untuk kreativitas, kerja keras atau mungkin skill segala macam. Tapi ada satu lagi yang nggak boleh dilupakan, nasib baik. Setuju nggak bro? Nasib baik itu memang benar, memang. Tapi kita tidak perlu pikirkan itu nasib baik. Yaitu gift ya, Gift dari Tuhan. itu rezeki ya kan. Misalnya bukan urusan kita itu nasib Iya. baik gitu. Yang penting kita itu Karya. usaha, karya dulu, kerja yang penting itu. Originalitas. As long as this originalitas memang harus ada, harus ada karya. Saya rasa orang yang berkarya, misalnya kayak saya itu dia punya originalitas. Soalnya itu sudah bawaan lahir itu sudah garis tangannya. Kan kalau originalitas itu bisa dikatakan cirinya dia kan. Itu sudah pasti ada, walaupun kecil atau banyak itu ada. Yang penting nggak ada niatan aku nonton ini, mendengarkan ini, kita bikin sesuatu. Sekedar influence, memang nggak ada sih kalau kita bicara originalitas sudah dari Pure gitu. nggak ada. Itu hasil evolusi. Ya benar sekali. Obrolan yang menarik bersama Bro Lembar tentang originalitas masih perlu nggak? Kesimpulan kita originalitas ya kalau lo bisa lo gini monggo silakan. Kalau nggak bisa ya kreativitas lah mengolah originalitas yang ada. Apa yang kamu punyai keluarkan. Mengutip Sapadi Djoko Damono, kita abadi yang fana waktu. Selamat siang, tetap semangat. Gak harus update, yang penting Nulis. knowledge.